Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Bila apa? Dia lagi mundur lagi, dia apa lagi? Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa hafidhah nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi insyaallah fi dunya wal akhirah. Aqwalul ulama. Inna thawab, halaman 12. Aqwalul ulama. Inna thawab al-ibadat al-badaniyah min as-salati wal qira'ati wa ghairihima يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع. Aqwal dari ulama. Sesungguhnya pahala ibadah badaniyah berupa salat, membaca Al-Quran dan lain-lain sampai kepada mayat, sampai kepada si mayit, sebagaimana sampai kepadanya pahala ibadah maliyah bil ijma'. Ini berarti menurut ijma' ulama. Kalau sudah ada ijma', itu salah satu kaidah, maka ijtihad tidak ada lagi. Tapi bisa saja ba'dal ijma' muncul mukhalif. Makanya mukhaliful ijma' inilah yu'tabar, tidak dipakai itu. Memang sudah dikumpulkan oleh ulama mana-mana saja persoalan yang sudah diijma'kan dalam kitab-kitab, bahkan kitab-kitab khusus. Salah satu yang selalu dikutip Imam An-Nawawi itu Ijma' Ibnul Munzir, kitab Al-Ijma' Ibnul Munzir. Selalu beliau sampaikan sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Ijma' Ibnul Munzir, atau sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Munzir. Jadi tidak ada beda baik ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah. Pada dasarnya ibadah hanya dua ini saja. Adapun sebahagian ulama menambah perpaduan antara dua ibadah, ibadah badaniyah dan maliyah. Ada juga yang menambah, dicontohkan seperti haji. Nah, pada dasarnya haji ibadahnya badaniyah. Nah, cuman untuk sampai ke sana itu yang perlu maliyah, mendapatkan istita'ah. Wa hadha madhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima wa qawlu ta'ifatin min ashabi Syafi'i wa Malik wa huwa as-sawabu li adillatin katsiratin dzakarnaha fi ghairi hadzal mawdi'. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan lain-lain. Ini juga qaul Ta'ifah, sekumpulan segolongan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga Imam Malik. Dan inilah yang shawab, yang betul, karena berdasarkan dalil-dalil yang banyak yang kami sebutkan sebelumnya, bukan di sini, pada tempat yang lain. Ini diambil dari kitab Ibnu Taimiyah sendiri, Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Wa su'ila an qira'ati ahli al-mayyit tasilu ilaihi wat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir idza ahdahu ila al-mayyit yasilu ilaihi thawabuha am la. Dia ditanya, Ibnu Taimiyah ditanya mengenai bacaan dari ahli al-mayyit sampai kepadanya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, apabila dihadiahkan kepada si mayit, sampai kepadanya pahalanya atau tidak. Fa'ajaba yasilu ilal mayyiti, fa'ajaba yasilu ilal mayyiti qira'atu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sa'iru dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdauhu ilal mayyiti wasala ilaihi wallahu a'lam. Jadi Ibnu Taimiyah menjawab bahwa sampai kepada mayit bacaan Quran dari keluarganya, begitu pula tasbih mereka, takbir, bahkan seluruh zikir-zikir yang mereka lantunkan, apabila mereka hadiahkan itu kepada si mayit, sampai kepadanya. Wallahu a'lam. Ini Ibnu Taimiyah sendiri
dalam Majmu' al-Fatawa. Ahli keluarganya. Iya. Yang ghairu ahli. Tidak ada perbedaan di situ. Dan Ibnu Taimiyah pun tidak membedakan antara ahli mayit atau yang bukan ahli mayit. Kalau dilihat dalam Majmu' Fatawa, banyak apa yang disampaikan atau pandangan dari Salafi sekarang itu berbeda. Karena Syekh Ibnu Taimiyah ini memang munsif. Dia sendiri sejatinya dia munsif. Dia memang ulama. Cuma kata Syekh Ali Jum'ah, dia itu isi kepalanya lebih besar dari otaknya. Jadi nyampurnya bermulakbat. Itu tidak pernah menyala. Ya, ada beberapa pandangan dia yang bahkan berbeda dengan jumhur ulama, melanggar daripada ijma'. Ziarah. Isi kepala orang tahu apa? Ziarah, iya. Kalau isi perut dia. Isinya lebih besar dari kepala itu. Makanya ya sebahagian ulama, tapi sebahagian itu tetap dengan pandangan hormat kepada Syekh Ibnu Taimiyah, bahkan tidak melabelkan label-label yang tak pantas. Tapi ulama ini kan ada model-modelnya, ada model yang begitu, ada model yang keras. Kalau udah menyalah ini sedikit. Kalau di Libanon itu kan yang dikenal dengan Ahbash, akhirnya disebut oleh orang-orang Salafi, itu pengikut atau murid-murid dari Syekh Abdullah Al-Harari. Ini orang tuh keras, memang Ahlus Sunnah tapi keras. Kerasnya itu sampai kepada mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Jadi akhirnya Abdullah Al-Habashi, Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Makanya di Indonesia sendiri alumni-alumninya, murid-muridnya yang dari sana itu tergabung dalam Syahamah itu sama. Nah, itu memang agak keras. Orang masalah agama tu. Sirajuddin Abbas Tajam dia. itu agak keras juga kan. Jadi sampai mengkafir, menyatakan dia kafir. Nah, banyak ulama kan tidak, kalau menunjuk personal itu enggak, kalau untuk takbir itu kan memang betul kaidahnya la yunsabu qaulun illa liqaili. Tapi yang dipandang itu bukan qailnya, tapi qaulnya. Kalaupun mau dikatakan ucapan seperti ini kafir, pendapat macam ini kafir, keyakinan seperti ini kafir. Tapi kalau pada sosok orangnya tidak, karena kita tahu ini orang ahli kiblah, dia orang mukmin. Ada dari 10 ada 2-3 pandangannya yang katakanlah menjatuhkan dia dalam kategori kafir. Jangan lihat itunya, lihat yang lainnya yang masih bisa mempertahankan dia itu tetap masuk dalam kategori mukmin. Wa ruya an ta'ifatin min as-salafi 'inda kulli khatmatin da'watun mustajabatun fa idza da'a ar-rajulu 'aqiba al-khatmi li nafsihi wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa ghairihim min al-mu'minina wal mu'minati kana hadha min al-jinsil masyru'. Dan diriwayatkan juga dari segolongan dari salafun salih yang terdahulu, di setiap kali khatmah, di setiap kali mengkhatamkan bacaan ayat suci Al-Quran, ada terdapat dakwah yang mustajabah, dakwah yang mujabah, dakwah yang makbul. Maka apabila seseorang berdoa setelah selesai khatam itu, baik untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, atau untuk masyayikhnya, wa ghairihi, atau untuk orang lain,
dari kalangan kaum mukminin mukminat, kana hadza minal jinsil masyru'. Ini termasuk jenis dari yang dibenarkan oleh syara'. Ini masyru'. Jadi habis khatam Quran ya doa. Dan dianggap doa setelah itu doa yang mustajab. Wa kadzalika du'a'uhu lahum fi qiyamil laili wa ghairi dzalika min mawatinil ijabati. Wa qad shahha 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bis sadaqati 'alal mayyiti wa amara an yusama anhu as-shaum fas-sadaqatu 'anil mauta minal a'malis shalihah. Dan begitu juga doanya kepada mereka pada saat qiyamul lail dan pada waktu-waktu lain dari mawatinil ijabah, dari waktu-waktu yang mustajabah, termasuklah bulan Ramadan. Waqad sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bersedekah untuk si mayit dan menyuruh dipuasakan dari si mayit. Maka sedekah terhadap atau sedekah atas nama orang mati itu termasuk amal-amal soleh. Dan ini sudah kita baca yang sebelumnya kemarin hadis-hadisnya. Wa kadzalika ma ja'at bihi sunnatu fi shaumi anhum wa bihadza wa ghairihi ihtajja man qala min al-ulama innahu yajuzu ihda'u thawabil ibadatil maliyah wal badaniyah ila mautal muslimin كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك. هذا من مجموع الفتاوى. Dan begitu juga apa yang terdapat di dalam hadis, dalam sunnah mengenai puasa untuk mereka, untuk yang sudah mati. Dan dengan ini serta hadis-hadis lain berhujjahlah orang yang berpandangan dari kalangan ulama yang berpandangan bahwasanya boleh menghadiahkan pahala ibadah maliyah, begitu juga ibadah badaniyah kepada mautal muslimin, kepada kaum muslimin yang telah wafat. Bagaimana ini merupakan madhab dari Imam Ahmad, Abu Hanifah dan sekumpulan atau segolongan dari ashab Malik, dari ulama mazhab Maliki, begitu juga Syafi'i. Maka apabila seseorang menghadiahkan kepada si mayit pahala puasa, salat atau bacaan Quran, maka boleh baginya, boleh. Nah, itu makanya salat yang bisa itu salat ihda. Salat ihda itu salat sunat atau salat sunat lah yang kita hadiahkan pahalanya kepada si mayit. Nah, sedangkan salat hadiah dalam arti memang salat itu dengan niat salat hadiah, nah itu kalau Imam Nawawi itu dianggap tidak ada. Maka Ismail Zain itu mencantumkan itu. Kalau salat hadiah, ya, artinya memang salatnya dengan niat itu. Kalau kita lapas umpamanya usolli sunnatul hadiyah lil mayit, tak ada salat hadiah. Tapi salat itu boleh dihadiahkan. Kita salat sunat, salat apa? Salat sunat mutlak contohnya. Salatlah sebanyak-banyaknya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 100. Tapi ini salat dihadiahkan pahalanya, itu yang boleh. Seperti itu begitu malam pertama saya nggak sholat dia. Malam pertama di malam barzah, siang dikuburkan malam ini sholat semalam. Itulah yang dikomentari ya, bahwa sholat hadiah dengan niatnya hadiah itu sebenarnya dianggap tidak ada. Tapi yang ada itu apa? Sholat sunnat yang dihadiahkan pahalanya kepada mereka. Jadi kalau begitu berarti niatnya apa? Niat sholat sunat. Habis maghrib, mau habis maghrib, habis isya, niatnya sholat sunat mutlak biasanya. Sholat sunat mutlak, sholat sunat mutlak. Mau 10 rakaat, 100 rakaat.
Wabil jumlati fa'afdalu, ya, fa'afdalu ma yuhda ilal mayyiti al-itqu was-sadaqatu wal-istighfaru lahu wad-du'a'u lahu wal-hajju anhu wa amma qira'atul qur'ani wa ihda'uha lahu tatawu'an bighairi ujratin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu thawabus shawmi wal hajji. Wabil jumlah, ringkasnya, maka seafdal-afdal apa yang dihadiahkan kepada mayit itu adalah al-itqu, memerdekakan hamba, karena ini termasuk ibadah maliyah. Was-sadaqatu, sedekah untuk si mayit. Wal istighfaru lahu, istighfar, mintakan ampun. Wad du'a'u lahu, mendoakan, lapangkan kubur, dapat nikmat. Wal hajju anhu, dan haji untuknya. Berarti sama itu umrah walaupun tak disebut di sini. Adapun membaca Al-Qur'an dan menghadiahkannya kepada si mayit tapi tatawuan, ya, tatawuan dengan sukarela tanpa upah, bighairi ujrah, ini pandangan Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Kalau sukarela tanpa upah, fahadha yasilu ilaihi, maka inilah baru sampai kepadanya, kama yasilu, sebagaimana sampai thawabus shawmi wal haji, pahala puasa dan haji. Tapi kan para ulama tidak membedakan itu baik dengan upah ataupun tidak, sebagaimana haji dengan upah sampai, tidak dengan upah pun sampai. Begitu juga baca dengan upah, ya sampai, tidak dengan upah pun sampai. Cuman ya. Seperti apa itu guru yang ngaji di kubur itu masih ada tradisi? Itulah, itu kan biasanya diupah itu. Kalau tak diupah mana mau orang. Tapi kan pikir juga lah, orang ngaji apalagi khatam dalam 3 hari, ya. Jadi tak makan orang itu, tak ada kerja lagi. Udah dia 3 hari tak masuk kerja, 3 malam, tak berhenti sampai khatam kan. Udah dia 3 hari tak kerja, tidak pula ada pudingnya. Siapa yang mau? Maka sebenarnya pembedaan ini at-tafsil baina at-tatawwu bi ghairi ujrah dengan bi ujrah, itu kan tidak didapati dalilnya. Qauluhu ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini selalu dijadikan dalil bagi mereka bahwa orang hanya dapat pahala dari apa yang dia lakukan. Kalau orang lain melakukan, dia tak bisa tak dapat pahala. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini surah An-Najm ayat 36 sampai 39. Apakah tidak diberitakan dengan apa yang terdapat dalam suhuf Musa dan Ibrahim yang telah dia penuhi, bahwa tidak ada dosa, alla taziru waziratun wizra ukhra, tidak mendapatkan dosa akan dosa orang lain, dosa lain, dan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Begitu juga kalau bukan dia yang beramal, mana ada pahalanya untuk dia. Kata mereka, An Ibn Abbasin qala kanu qabla Ibrahim ya'khuduna ar-rajula bi dhanbi ghairihi fa kana ahlul maqtuli idza dhafaru bi abil qatil aw ibnihi aw akhihi aw ammi aw khali qataluhu hatta nahahum Ibrahim an dhalika wa ballaghahum anillahi alla taziru waziratun wizra ukhra. Ini kitab Marah Labib Kashfi Ma'nal Quran Majid Syekh Nawawi. Tafsir Qurtubi juga Bahrul Muhit Ibn Hayyan, kemudian Ruhul Ma'ani Imam Al-Lusi, dan Tafsir Al-Baghawi.
ini Ustaz zaman kemarin mau dijualnya ini marah labid, entah ada orang ambil entah tidak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa anu sahabati ajma'in, dia berkata bahwasanya mereka kaumnya Nabi Ibrahim sebelum datang Nabi Ibrahim, artinya diangkat menjadi rasul, mereka itu ya'khudunar rajul, mereka menangkap seseorang bidzambi ghairihi, atau menghukum seseorang. Ya'khudunar rajul, mereka menghukum seseorang dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka ahlul maktul adalah keluarga dari korban yang terbunuh apabila mereka mendapatkan abil qatil, ayah dari si pelaku pembunuhan, atau anaknya, atau saudaranya, atau pamannya, atau bahkan khalnya, paman. Kalau kita apa namanya ini, pakcik, pakcik, khalnya paman. Qatalu, mereka bunuh. Ya. Padahal yang melakukan siapa? Anak. Hatta nahahum Ibrahim an dzalik, sampai mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut, dan Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka, ya, ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak menanggung dosa, ya, akan dosa yang lain atau dosa orang lain. Nah, ini berarti yang dimaksud dengan ayat tersebut yang model begini. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, wa man ihtaja ala dhalika ay adamil wusuli biqaulihi ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a fa hujjatuhu dahidatun ay batilatun fa innahu qad thabata bin nass wal ijma'i annahu yantafi'u bid du'a'i lahu wal istighfari was sadaqati wal itqi wa ghairi dhalika. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah, siapa yang berhujjah atas yang demikian, maksudnya bahwa tidak sampai pahala itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa allaisa lil insani ma sa'a, maka hujjahnya itu batil. Kenapa? Karena sesungguhnya telah sabit dengan nas dan ijma'. Bukan saja dia mansus tapi majmu' alaih, bahwasanya bermanfaat bagi si mayit, bermanfaat doa, istighfar, sedekah, dan memerdekakan hamba dan lain-lain. Nah, ini kan hadis-hadis yang sudah kita baca yang semalam itu. Ini dalam kitab Al-Masail wal Ajwibah. Su'ila an qawlihi ta'ala wa an laysa lil insani ma sa'a, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ini sudah semalam. Fa hal yaqtadi dhalika idza mata la yasilu ilayhi syai'un min af'alil bir? الجواب الحمد لله رب العالمين ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له وبما يعمل عنه من البر، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. Ditanya Syekh Ibnu Taimiyah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah kita baca semalam. Fa hal yaqtadi dzalika, apakah firman Allah dan sabda Nabi ini menghendaki bahwa apabila mati seseorang tidak sampai kepadanya sesuatu pun, maksudnya sesuatu pun dari pahala dari perbuatan-perbuatan baik? Jawabnya, alhamdulillah rabbil alamin, tidak terdapat di dalam ayat ini dan tidak pula dalam hadis itu bahwasanya mayit tidak mendapatkan manfaat dengan doa makhluk untuknya dan dengan apa yang dilakukan atas namanya berupa
albir, kebaikan. Bahkan a'immatul Islam, para imam dari kaum muslimin, ulama-ulamanya, a'immah itu bersepakat bahwa bermanfaat bagi mayat yang demikian itu. Nah, jadi itu bermanfaat. Intifa, mayat dapat mengambil manfaat dengan doa dan perbuatan baik tersebut. Wahada, ini termasuk dari persoalan yang maklum minad din bidarurah, yu'lam bil ittirar min dinil Islam. Ini termasuk persoalan yang maklum minad din bidarurah, persoalan agama yang diketahui dengan mudah oleh siapa saja. Wa qad dalla alaihi alkitab, sungguh ini sudah ditunjukkan oleh dalilnya, ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Maka siapa yang menyalahi itu semua, kana min ahli bid'ah, termasuklah dia dari ahli bid'ah. Ini juga dari Fatawa Al-Kubra, ya. Fatawa Al-Kubra dan yang lain-lain itu dikumpulkan menjadi Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ya, karena ini kan memang apa namanya mau dibuat ya, secara insaf lah. Nanti kalau dari kitab yang lain, itu kan kitab lain. Nah, ini kalau kitab dari Syekh Ibnu Taimiyah sendiri yang dielu-elukan ya, sebagai Hujjatul Islam, Syekhul Islam, ya, sebagai Syekhul Islam oleh mereka kan. Cuman gini Ustaz, cuman dalil-dalil orang begitu ditanyakan nanti apa tuh, enak kali yang jahat asal dikumpul jangan mendoakan dan kasih upah ada amannya. Nah, ajak bawa jawab itu kan. Enak betul baru mati mentau gagal kumpul berdoa, dah sampai sama dia tu. Nah, macam mana pula tu? Iya. Sampai itu ya, sampai itu kan sampai. Ada syaratnya. Memang sampai. Nah, kadang-kadang yang bukan syarat dari yang membaca saja, yang menerima pun, yang menerima pun, dan itu kan semua kan man yasha. Ada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sampai full, ada juga orang yang dikehendaki oleh Allah SWT sampainya mungkin sedikit. Kenapa? Karena dia waktu hidupnya kurang baik. Begitu juga yang baca, yang membacanya mana pemabuk pula bacanya karena dua. Yang membacanya umpamanya anak durhaka pula sama orang tua, amal dia sendiri tak terima. Untuk orang. Jadi seperti itulah. Ini yang jadi kajian ini bukan pada unsur X-nya itu, nah. Secara hukumnya sampai tidak. Itu yang masalah. Sampai. Nah. Macam kita lah. Ibadah-ibadah kita sendiri salah. Dapat tak pahalanya? Sampai kemarin itu kadang lambat. Ya kan? Hukumnya kan kalau sholat dia dapat pahala, nah, tapi kan ya, pahalanya betul dapat tak? Ya, kalau nanti umpamanya ada syarat-syaratnya yang kurang, makan haram, dalam perutnya ada yang haram, nah, itu kan tak diterima. Makanya di kalangan ulama itu disebut al-qabul husulut thawab minal amal, itu qabul, dapat pahala dari amal, itu berarti amalnya qabul, diterima. Nah, pahala yang mana? Dalam kaidah pun kalau sebut al-kalam itu menunjukkan yang sempurna. Pahala yang sempurna diterima, itu baru qabul. Nah, karena itu nanti pahala itu sendiri kan ada juga diterima pahalanya tapi tak sempurna. Makanya kalau istilahnya ada aslus sawab, dalam sebagian kita mengistilahkan apa? Aslus sawab hasal. Pahala pokok dapat. Pahala pokok dapat. Macam puasa lah, puasa kita. Aslus sawab hasal, insyaAllah pahala pokok dapat satu hasanah, satu kebaikan puasa kita itu, cuman kan lipat gandanya 10. Tapi ketika puasa itu lebih bagus, itu kan lipatannya bisa sampai 700. Kalau amal lain kan maksimalnya 700 lah, tapi kalau puasa kan disebut bisa lebih dari itu. Nah, itu bergantung kepada kesempurnaannya tadi. Nah, kalau orang, kalau
pegawai itu kan ada gaji pokok. Gaji pokok tak masuk pun dia gaji pokok dapat. Nah, karena dia udah pegawai. Nah sekarang gini, gaji pokok itu dapat. Tapi kalau masuk tiap hari, disiplin waktunya, terus kan, nah, tambahnya kan ada yang tunjangannya, bonusnya pun dapat. Kalau di perusahaan-perusahaan bonus pun keluar. Pegawai kok gini-gini tangannya. Karena banyak keluarnya. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan orang yang beramal, asalkan dia beramal, walaupun tak ikhlas, dia dapat pahala. Tapi kalau dia ikhlas, dapat pahalanya lagi, pahala amalnya. Itulah asal sawab, pahala pokok. Kemudian pahala ikhlas, berarti amalnya mantap karena penuh dengan keikhlasan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan amal itu kalau ikhlas baru dapat pahala. Kalau enggak. Lagi poin incumbent. Mana tadi? Ya. Wa amma ihtijaju ba'dihim biqaulihi ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a fayuqalu lahu qad thabata bisunnatil mutawatirati wa ijma'il ummati annahu yusalla alaihi wa yud'a lahu wa yustaghfaru lahu wa hadha min sa'i ghairihi wa kadzalika qad thabata ma salafa min annahu yantafi'u bis sadaqati anhu wal itqi wa huwa min sa'i ghairihi wa ma kana min jawabihim fi mawaridil ijma'i fa huwa jawabul baqina fi mawaqi'in niza'. Adapun ihtijaj mereka, sebahagian mereka dengan firman Allah wa allaysa lil insani illa ma sa'a, maka dijawab qad thabata, telah sabit berdasarkan sunnah yang mutawatirah dan ijma' ummah bahwasanya apa? Yusalla alaihi, itu orang mati kan disolatkan. Solat itu perbuatan siapa? Perbuatan yang masih hidup kan? Kalau tak sampai untuk apa? Satu orang aja lah dah, untuk menggugurkan fardu kifayah. Kalau bisa. Wa yud'a lahu, didoakan. Wa yustaghfaru lahu, diminta ampun kan. Ini kan min sa'i ghairi, dan ini kan dari usaha orang lain, bukan si mayat itu yang bangkit dia sholat dia berdoa untuk dirinya, kan tidak. Allahumma ghfirli gitu kan. Dan begitu juga Fatabata, telah sabit apa yang telah lalu sudah kita bacakan hadis-hadisnya itu, bahwasanya dapat bermanfaat dengan sedekah dari untuk si mayat itu dan memerdekakan hamba, dan ini pun min sa'i ghairihi, usaha orang lain, usaha orang masih hidup, bukan usaha dia, bukan amalnya. Wa makana min jawabihim, dan apa yang berupa jawaban mereka fi mawaridil ijma', pada ranah ijma', maka itu adalah jawaban al-baqin, jawaban yang lain dari kalangan ulama fi mawaqi'in niza', pada tempat-tempat adanya niza'. Niza' ini ya, perbedaan, ikhtilaf. Walin nasi fi dzalika ajwibatun muta'addidah. Ini banyak ya, banyak jawaban. Walin nasi, bagi orang, bagi ulama lah ini maksudnya, dalam hal itu ajwibatun muta'addidah, jawabannya banyak. Lakinnal jawab al-muhaqqaq fi dzalika anna Allah Ta'ala lam yaqul innal insana la yantafi'u illa bi sa'i nafsihi wa innama qala wa an laysa lil insani illa ma sa'a fa huwa la yamliku illa sa'yahu wa la yastahiqu ghayra dhalika wa amma sa'yu ghayrihi fa huwa lahu kama anna al insana la yamliku illa mala nafsihi wa naf'a nafsihi fa malu ghayrihi wa naf'u ghayrihi huwa kadzalika lil ghairi lakin idza tabarra'a lahu al ghairu bidzalika jaza. Tetapi jawaban yang setelah ditahqiq dalam hal ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innal insana la yantafi'u illa bi sa'i nafsi.
Allah tidak mengatakan dalam firman-Nya itu bahwasanya manusia tidak dapat mengambil manfaat kecuali dengan usaha dirinya sendiri. Tetapi wa innama, hanya saja Allah berfirman, wa allaysa lil insan, bahwa tidak ada bagi orang illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Maka insan itu la yamliku, tidak memiliki. Jadi tidak ada hak dia memiliki illa sa'yahu, kecuali usaha yang dilakukannya. Dan dia tidak berhak atas usaha atas yang selain itu. Jadi dia tidak berhak kalau bukan yang dia usahakan. Itu hak orang, namanya usaha orang. Wa masa'yu ghairihi, dan adapun usaha dari orang lainnya, fa huwa lahu, maka itu ya miliknya, milik orang lain itulah. Sebagaimana bahwasanya insan itu tidak memiliki kecuali mala nafsi, kecuali hartanya sendiri, dan manfaat dirinya sendiri. Maka harta orang lain dan kegunaan, manfaat selainnya, huwa kadzalika, begitu juga, lil ghairi, adalah untuk orang lain tersebut. Tetapi idza tabarra'a lahul ghairu, apabila bertabarru', memberi dengan sukarela orang lain, lahu, kepadanya, bidzalika, dengan miliknya itu, hartanya itu, maka jaza, boleh. Artinya ini wa hakadha hadza idza tabarra'a lahul ghairu bi sa'ihi nafa'ahu Allah bidzalika kama yanfa'uhu bi du'aihi lahu was sadaqati anhu wa huwa yantafi'u bi kulli ma yasilu ilaihi min kulli muslimin sawa'un kana min aqaribihi aw ghairihim kama yantafi'u bi salatil musallina alaihi wa du'aihim lahu 'inda qabrihi. Dan begitu jugalah ini apabila orang lain tersebut bertabarruk, memberikan dengan sukarela, lahu, kepada si mayat, bisa'ihi, apa yang diberikan, bisa'ihi, usaha yang diamalkannya, maka Allah akan memberikan manfaat itu manfaat kepada si mayit, bidzalika, dengan yang usaha yang diamalkan itu, sebagaimana Allah memberi manfaat kepadanya, kepada si mayit, dengan doa orang lain itu kepadanya, dan sedekah orang lain itu atas namanya, wa huwa yantafi'u, dan si mayit itu mendapatkan manfaat dengan segala apa yang sampai kepadanya dari setiap orang muslim, min kulli muslim, dari setiap orang muslim, sawa'un kana min aqaribihi, sama ada dari kerabatnya atau dari yang bukan kerabat, jadi orang asing pun, selagi ini syaratnya juga kan Islam. Kama yantafi'u, sebagaimana mayat itu mendapatkan manfaat bisolatil musallina alaihi, dengan salat yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan salat tersebut, wa du'aihim lahu 'inda qabrihi, dan doa mereka untuk si mayit di kuburnya tersebut. Ini juga dari kitab Al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Kita habiskan sampai judul baru, minta waktu sedikit lagi sama tuan guru kita bercepat. Fa in qila fa hadha lam yakun ma'rufan fi as-salaf wa la yumkinu naqluhu an wahidin minhum ma'a shiddati hirsihim 'ala al-khair wa la arshadahum an-nabiy wa qad arshadahum ila ad-du'a wal istighfar was sadaqati wal hajj was siyam falau kana thawabul qira'ati yasilu la arshadahum ilayhi wa la kanu yaf'alunahu. فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منعت بوصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. Maka jika dikatakan, dibantah, ini lam yakun ma'rufan bis salaf, tidak dikenal pada generasi salaf umat, dan tidak mungkin menukilnya dari seseorang pun dari mereka. Tidak mungkin
tidak ada penukilannya dari seseorang pun di kalangan mereka, padahal syiddati hirsihim, mereka sangat antusias alal khairi, untuk kebaikan, dan tidak mungkin Nabi tidak membimbing atau menunjukkan mereka. Sedangkan sungguh Nabi arsyadahum, telah membimbing mereka untuk doa, istighfar, sedekah, haji, puasa. Maka kalaulah pahala bacaan Al-Quran juga sampai, niscaya Nabi akan membimbing mereka, menunjukkan kepada mereka untuk itu juga, dan niscaya mereka akan melakukannya. Nah, ini bantahan. Jawabnya mana? Fal jawab, maka jawabnya bahwasanya maurid hadas soal, isi dari pertanyaan ini, ingkana mu'tarifan, jika mengakui sampai pahala haji, puasa, doa, istighfar. Qila, dikatakan kepadanya, mahadil khosiyah, apa kekhususan ini yang bisa mencegah sampainya pahala baca Quran, yang menghendaki sampainya pahala baca Quran. Jadi apa khasiyah, hadil khasiyah, apa kekhususan yang mencegah sampai pahala dan yang bisa membuat sampai pahala baca Quran. Waktu adat usulat bi hadil amal, dan apa pula khasiyah yang menghendaki sampainya pahala amal-amal ini semua. Artinya kok dibedakan? Apa yang membedakan antara baca Quran dengan amal yang disebutkan tadi? Kalau haji sampai, kalau doa sampai, kenapa baca Quran tidak? Wa hal hadza illa tafriqun bainal mutamathilat, dan bukankah ini, tidaklah ada ini kecuali tafriq, pembedaan antara yang mutamasilat, yang serupa. Nah, ini kan sama-sama ibadah ini, kok ada pembedaannya? Wa in lam ya'tarif bi usuli tilkal asya, dan jika tidak mengakui sampainya tilkal asya, amal-amal itu, maksudnya yang selain dari baca Quran tadi, ilal mayit, kepada mayit, fahuwa mahjujun bil kitab sunnah wal ijma', maka ini dapat mahjuj, dibantah dengan hujjah dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan kaidah-kaidah syarak. Nah, jadi satu aja, apa yang membedakan baca Quran dengan amal-amal lain tersebut? Kenapa amal-amal lain itu sampai, baca Quran tidak? Wa amma sababul ladzi li ajlihi yadharu dhalika fi salafi fa huwa annahum lam yakun lahum awqafun ala man yaqra wa yuhdi ila al-mauta wa la kanu ya'rifuna dhalika al-battata wa la kanu yaqsiduna al-qabra lil qira'ati 'indahu kama yaf'aluhu an-nasu al-yawma wa la kana ahaduhum yashhadu man hadarahu min an-nas ala anna thawaba hadhihi al-qira'ah li fulan al-mayyit bal wa la thawaba hadhihi as-sadaqah was-shaum, dan seterusnya. Dan ada pun sebab yang karenanya yadharu dzalika, nyata, zahir itu fi salaf, di kalangan salaf, yaitu annahum lam yakun, bahwasanya lam yakun lahum, tidak ada bagi mereka awqaf ala man yaqra. Awqafnya apa? Wakaf kepada orang yang membaca Al-Quran dan menghadiahkannya kepada mayat, dan tidak juga adalah mereka mengetahui, ya'rifun, mengenal, ya, apa istilahnya, ya, tak biasa hal itu, al-battata, tidak adalah mereka mengetahui itu al-battata sama sekali. Wala kanu, tidak pula mereka yaqsidunal qabra, memaksudkan menuju kubur lil qira'ah indahu, untuk membaca Quran di sampingnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang pada masa sekarang, dan tidak salah seorang dari mereka menyaksikan orang yang menghadirinya minan nas, dari kalangan manusia, ala anna thawaba, bahwasanya pahala bacaan ini li fulan, si mayit, untuk si fulan yang mayit, bal, bahkan wala thawaba, tidak pula pahala hadhihi sadaqah, sedekah ini dan puasa. Summa yuqalu li hadzal qaili, kemudian dikatakan kepada hadzal qail, orang yang mengatakan seperti ini, lau kallafta an tunqila an wahidin minas salaf, jikalau
seandainya engkau memberatkan atau engkau kallafta membebankan bahwa tungkila untuk engkau menukilkan dari seseorang, dari satu orang saja dari kalangan salaf, bahwasanya dia berkata Allahumma thawabu hadzal shaum li fulan la ajazta, bahwa salah seorang dari salaf itu mengatakan dalam doanya, contoh, Allahumma, ya Allah, thawabu hadzal shaum li fulan, pahala puasa ini untuk fulan, la ajazta, engkau tidak akan dapat. Dalil itu tidak dapat. Final qauma kanu ahrasa syai'in ala kitmani a'malil bir. Kenapa? Karena sesungguhnya kaum di sini mereka lah salaf, kanu ahrasa syai'in, adalah mereka itu orang yang sangat kitmani a'malil bir, menyembunyikan amal birnya. Karena tidak dikenal, tak diketahui. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan itu secara terang-terangan. Falam yakunu liyashhadu 'ala Allah bi isali thawabiha, maka mereka tidak yashhadu, mempersaksikan, 'ala Allah, kepada Allah, mempersaksikan bi isali thawabiha ila amwatihim, sampainya pahala kepada amwat. Fa in qila ila amwatihim, kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan mereka. Fa in qila, maka jika dikatakan fa Rasulullah arsyadahum ila shaum, Rasulullah SAW membimbing mereka untuk puasa, karena itu ada arahannya dari Rasul, sedekah, haji, dunal qiraat, tapi baca Quran tidak. Qila, ini jawabannya, dikatakan huwa yabtadi'uhum bidzalik, dia yang yabtadi'uhum, memulai mereka bidzalika, dengan hal itu. Bal kharaja dzalika minhu makhrajal jawab, bahkan kharaja dzalika minhu, keluarnya itu dari Rasul itu makhrajal jawab, jawaban. Nah, karena sahabat tidak bertanya tentang pahala sampai tidak, karena orang itu memang udah maklum. Nah, sedangkan yang tadi ditanya, kalau haji, ku haji kan? Dijawab Rasul, ya. Kalau ku sedekah, iya, kata Rasul. Kenapa Quran tak ada hadisnya? Karena tak ditanya. Karena jawaban Rasul ini makhrajal jawab. Hadis Nabi ini jawaban dari pertanyaan. Nah, pertanyaannya selanjutnya, kenapa sahabat tak nanya? Karena sahabat itu orang paling mengerti tentang kias. Maka Umar itu kan dikenal. Siapa kata Umar? Aqyasuhum. Siapa kata? Ada itu disebutkan oleh Nabi SAW. Afroduhum Zaid, ahkamuhum Ali. Itu ada kata Nabi, yang paling mengerti tentang faraid Zaid, yang paling mengerti tentang hukum Ali. Ada juga yang a'lamuhum bi halal wal haram, ada satu riwayat halal haram Ali, satu riwayat lain Mu'ad bin Jabal. Aqra'ukum, ada Ibnu Mas'ud, dan seterusnya. Dan termasuklah aqyasuhum, ada yang paling mengerti tentang qiyas, disebutkan riwayat siapa? Umar. Sahabat tidak perlu nanya, makanya tak pernah keluar hadis itu. Lahum fahadha sa'alahu anil hajj an mayyiti. Maka orang ini, sahabat yang satu ini bertanya tentang haji untuk mayat. Fa'adina lahu, Nabi izinkan. Wa hadha sa'alahu anil siyam. Sahabat yang ini, yang lain lagi bertanya tentang puasa untuk mayat. Fa'adina lahu, Nabi izinkan. Wa hadha sa'alahu anil sedekah. Sahabat yang ini bertanya tentang sedekah. Fa'adina lahu, karena oleh Nabi SAW, alam yamna'hum mimma siwa dzalik, dan Nabi SAW tidak melarang mereka dari yang selain itu. Ini ar-ruh dalam kitab ar-ruh.